Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang golongan darah. Sudah pada tahu golongan darah masing-masing kan ya? Tapi apa sudah tahu juga pembagian golongan darah itu berdasarkan apa? Nah, untuk itu kita bahas hari ini tentang golongan darah. Oke, kita mulai dari komponen darah yang namanya adalah eritrosit. Masih ingat ya? Eritrosit itu adalah sel darah merah. Jadi di eritrosit itu terdapat suatu zat yang sangat khas sekali, namanya adalah agglutinogen. Nah, selain di eritrosit, di plasma darah itu juga terdapat suatu zat yang khas, namanya adalah agglutinin. Apa sih agglutinogen? Apa sih agglutinin? Mudahnya adalah kalau agglutinogen itu adalah antigen, sedangkan agglutinin itu adalah antibodi. Jadi antara agglutinogen dan agglutinin itu saling bermusuhan. Lebih mudahnya lagi, antibodi ini adalah polisinya, ya. Kemudian kalau antigen ini pencurinya. Polisi biasanya menangkap pencuri ya. Nah, pada golongan darah tapi bukan menangkap, tapi si antibodi ini dia sebenarnya dia akan menggumpalkan. Sedangkan pada agglutinogen ini yang digumpalkan. Jadi antibodi akan menggumpalkan antigen. Antibodi apa? Jadi ada antibodi khas yang terdapat di golongan darah, namanya adalah antibodi tidak di sini ya. Namanya adalah antibodi anti A dan antibodi anti B. Namanya sih anti, berarti dia bermusuhan. Anti A berarti bermusuhan dengan siapa? Bermusuhan dengan agglutinogen A. Kalau anti B akan bermusuhan dengan agglutinogen B. Jadi anti A tidak boleh ketemu sama A. Anti B tidak boleh ketemu dengan B. Kenapa? Karena akan terjadi penggumpalan. Sudah cukup jelas sampai sini ya? Oke, kita langsung masuk ke golongan darah. Ada 4 macam golongan darah. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, AB, dan O. Berdasarkan apa pembagiannya? Nah, saya buat tabel terlebih dahulu. Pembagiannya adalah berdasarkan 2 zat yang tadi saya jelaskan. Berdasarkan agglutinogen dan agglutinin yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam darah kita. Jadi golongan darah A itu punya agglutinogen A, ini paling mudah mengingat. Golongan darah B punya agglutinogen B, golongan darah AB punya agglutinogen AB, golongan darah O itu tidak memiliki agglutinogen. Makanya sebenarnya bukan golongan darah O, tapi golongan darah 0 karena dia tidak memiliki agglutinogen. Sedangkan untuk agglutinin, golongan darah A itu memiliki anti B atau biasa disebut beta. Golongan darah B memiliki anti A atau biasa disebut alfa, sedangkan golongan darah AB tidak memiliki agglutinin, dan golongan darah O memiliki anti A, alfa, dan anti B atau beta. Fungsinya untuk apa sih seperti ini? Nah, fungsinya adalah nanti pada transfusi darah. Saya jelaskan lagi untuk transfusi darah ya. Oke, kita lanjutkan untuk transfusi darah ya. Pada transfusi darah itu ada yang namanya donor dan ada yang namanya resipien. Donor itu adalah yang memberikan darah, sedangkan resipien itu adalah yang menerima darah. Kita mulai dari contoh dulu ya. Jadi ada donor golongan darah A, contohnya akan mendonorkan ke golongan darah O. Nah, bisa nggak ini? Nah, cara mengeceknya saya biasanya membuat tabel kecil. Jadi saya membuat di sini adalah agglutinogen, sedangkan di sini adalah yang di bawahnya adalah agglutinin. Donor A itu memiliki agglutinogen
A, masih ingat ya? Sedangkan aglutininnya yang dimiliki adalah beta. Sedangkan resipiennya golongan darah O atau 0 nggak punya aglutinogen, tapi dia memiliki aglutinin alfa dan beta. Untuk pengingat saja tadi alfa itu tidak boleh ketemu A, sedangkan beta itu tidak boleh ketemu B. Kenapa? Karena bisa terjadi penggumpalan. Jadi ini tidak boleh terjadi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang kita lihat adalah aglutinin dari resipien. Kenapa? Dia kan polisinya yang mau didatangi tamu. Jadi dia harus berjaga-jaga. Pada resipien O punya polisi alfa dan punya polisi beta. Kemudian ada tamu yang datang, ternyata tamunya ada maling A. Bisa nggak? Di sini ada alfa, di sini ada A. Terjadi penggumpalan atau tidak? Nah, benar, di sini terjadi penggumpalan karena ada alfa ketemu sama A. Jadi tidak boleh didonorkan. Atau donor A tidak bisa memberikan darahnya ke resipien O. Kenapa? Jadi alasannya dikarenakan resipien O memiliki aglutinin alfa yang akan menggumpalkan aglutinogen A pada darah donor A. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, kita coba lagi satu. Kita coba donor O akan memberikan kepada resipien B. Nah, seperti tadi kita tulis dulu aglutinogennya sama aglutininnya. Donor O tidak memiliki aglutinogen tapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Resipien B memiliki aglutinogen B dan memiliki aglutinin alfa. Yang kita lihat apa tadi? Yang kita lihat adalah aglutinin dari resipien. Di sini ada aglutinin alfa. Ada maling A enggak? Ada pencuri A enggak? Oh, ternyata enggak ada. Jadi boleh nggak? Boleh. Jadi ini bisa didonorkan. O bisa memberikan darahnya pada resipien B. Kenapa? Karena donor O tidak memiliki aglutinogen yang akan dikumpulkan oleh aglutinin dari resipien B. Seperti itu. Cukup jelas ya? Karena cukup jelas, saya akhiri di sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.